Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Halim, kembali lagi bersama saya Riki di program kesayangan kita, obrolan yang ringan dan penuh hikmah, di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Dan alhamdulillah kali ini di episode kali ini kita masih bersama guru kita Ustadz Ucu Najmuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini episode ketiga kita bersama Ustadz Ucu dan kita masih ngobrolin terkait rumah tangga Ustadz. Sebelumnya kita sudah berbicara mengenai bagaimana menjadi orang tua idaman anak. Dan juga kita udah berbicara bagaimana seni berbicara, berkomunikasi baik dengan pasangan, baik dengan anak, ataupun bahkan kita sempat menyinggung juga bagaimana komunikasi yang baik antara anak dengan anak atau adik dengan kakak gitu ya. Dan kita akan masuk pembahasan sebetulnya sangat umum juga, pembahasan yang sangat umum juga mengenai menghadirkan surga di rumah kita Ustaz. Nah ini penting banget ya karena saya lagi-lagi mengambil satu data yang sangat miris gitu ya. Ini data mengenai angka perceraian yang bahkan di tahun kemarin itu sampai naik 53,50%. Di tahun kemarin, tahun 2021 itu jumlah angka perceraian itu naik sampai angka 447.743. Gitu ya. Ini naik 53% teman-teman, sahabat semua dari angka tahun sebelumnya. Dan beberapa waktu terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini kita di infotainment lah gitu ya, atau di surat kabar, di handphone kita ini ramai sekali perbincangan mengenai KDRT. Akhir-akhir ini KDRT ataupun beberapa bulan lalu tuh KDRT tuh sangat ramai diperbincangkan dari kalangan artis gitu ya. Dan ini menjadi contoh sebetulnya, maksudnya mereka diberitakan karena ya mungkin terkenal gitu ya. Di luar itu bahkan tadi sampai banyak sekali, bahkan data dari pemerintah itu menyebutkan bahkan ada sampai 18.261 kasus KDRT. Artinya subhanallah ini banyak banget ya kasus KDRT seperti ini. Dan kita ini kalau kita flashback gitu ya, atau kita lihatlah gitu. Biasanya kan kalau pernikahan itu kita sering didoakan sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Tapi pada kenyataannya memang untuk sampai ke situ tuh butuh perjuangan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah gimana sih sebetulnya cara kita dalam membina rumah tangga untuk mencapai yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah, warahmah itu. Silahkan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya gampang-gampang susah. Karena apa? Karena ijab kabulnya itu kan cuma 5 menit. Ijab kabulnya cuma 5 menit. Tapi 5 menit itu akan mempengaruhi sistem semua. Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pola pikir, kemudian fisik, kemudian emosi, itu kan semua dirubah dari ijab kabul yang 5 menit itu. Malahan rumah tangga itu tidak dipengaruhi oleh pendidikan. Mungkin saja orang-orang yang berpendidikan tinggi itu rumah tangganya tidak lebih ribet, tidak lebih rumit dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Rumah tangga juga tidak dipengaruhi oleh harta. Jadi apakah kaya dan miskin. Mungkin orang-orang kaya banyak konflik. Bisa saja. Miskin mana konflikkan anaknya. Jadi dia bisa lebih akur gitu kan. Makanya kalau suaminya bodoh, istrinya bodoh kan jarang pasea. Karena semua masalah dianggap beres lah. Tapi kalau dia dua-duanya pintar kan, itu kan ada seringkali terjadi perdebatan. Jadi maksud saya, jadi tidak ada dipengaruhi oleh itu. Nah, jadi ketika orang udah hijab kabul, yang 5 menit itu akan merubah semua. Satu, yang haram jadi halal. Kedua, yang halal jadi haram. Oh iya. Ada juga. Jadi ya kalau ketika dia belum berumah tangga, itu kan KDRT, itu urusan dirinya. Tapi kalau sudah dalam rumah tangga itu beda lagi masalahnya.
Ya. Kemudian semua itu dari yang ini akan dirubah semua. Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem apapun itu akan dirubah. Nah, persoalannya adalah kenapa? Kenapa ini? Apa yang mempengaruhinya? Satu, ada unsur psiko. Orang sakit itu bisa berpengaruh terhadap ketidaknikmatan rumah tangga. Nah, makanya suami istri itu harus bisa menjaga ketika dia masih sehat. Oke. Nabi Ayub itu hampir cerai. Karena dia sakit kurang lebih 18 tahun. Ada yang riwayat 7 tahun ya. Tapi 15 ada yang riwayat di 18 tahun. Kenapa? Karena unsur fisik ini juga pengaruh. Maaf ya, banyak yang melakukan perselingkuhan karena mungkin punya pasangan yang sakit. Istri sakit, nanti suaminya kamana we ngaleor. Kemudian suaminya sakit, istrinya kamana we. Itu pengaruh sekali. Jadi faktor-faktor yang seperti ini jangan dianggap enteng dalam rumah tangga. Makanya begitu ijab kabul kira-kira siap enggak? Jadi sakirana can siap mah ada perubahan-perubahan yang lain Anda berpikir dulu begitu kan. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh sekali. Ini yang pertama faktor fisikal ya. Jadi faktor fisik akan mempengaruhi kesakinahan. Kalau punya istri yang sehat, suami yang sehat, gitu kan, ka urang lagi reug-reugnya. Nih tenang teh ahkeun bae. Suami kaditu ge da sehat, istri kaditu ge da sehat. Nah, itu faktor itu berpengaruh. Makanya Ustaz sarankan ya, dalam berumah tangga itu jagalah kesehatan gitu kan. Maksudnya ya hari masalah gering mau urusan itunya, tapi kan minimal dijaga lah. Seperti apa sih yang menyebabkan orang bakal rentan sakit begitu kan. Nah contoh ya suami jangan banyak begadang atuh. Kalau waktunya tidur aja supaya nanti untuk besok dia fresh, dia seger. Kalau dia banyak terus tidak tidur kan jadi bermasalah ke istrinya juga. Ya, kita istrinya dia butuh, kemudian kalau suaminya lagi kerja menyelanjutkan pekerjaan yang tidak beres, akhirnya apa? Bisa bentrok itu. Maka itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor maliyah, harta. Jadi ekonomi ini mempengaruhi terhadap rumah tangga, begitu. Makanya nanti Ustadz sarankan, jadi harus menjadi seorang pekerja. Jadi jangan malas dalam rumah tangga itu. Ya, jadi kenapa? Karena ini banyak kasus perceraian tadi juga akibat dari itu. Dari ekonomi jangan dianggap enteng gitu. Jadi bukan harus kaya tapi harus terpenuhi gitu kan. Ya, dalin kudu beunghar lain, nu penting terpenuhi. Cukup saja. Iya, cukup lah. Jadi kan hayo punya mobil cukup gitu nya, rumah cukup. Pokoknya mah carukup gitu nya. Ya, jadi gimana? Coba kan. Jadi kan banyak yang konsultasi ke Ustadz juga begitu. Kenapa mau cerai, Neng? Tuh udah suami saya katanya senang, udah tidak ada alaun gitu kan ya. Ke rumah sana goreng ge, tara boga duit. Nya, kena cenah hari goreng ge ari loba duit mah cenah. Ieu mah nya goreng nya teu boga duit cenah abdi teh naon deui araheunana. Ya seur acem jadi kasep tuh. Jadi faktor ekonomi. Faktor maliyah itu pengaruh sekali. Hampir banyak kasus gitu begitu. Jadi suami harus siap kalau udah ijab kabul harus siap ini. Ya, yang penting kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kemudian faktor hisia, emosi. Nah, KDRT itu kan tidak dapat mengontrol emosi kan. Ari keur bobogohan nih, lope-lopean wae ari ayeuna beda gitu kan. Kan itu kan gambar lope itu kan harus terbawa ke rumah tangga. WA teh murudu lope memeh kawin mah. Ari udah nikah peureup gitu. Karena itu pengaruh itu emosi, hisia. Jadi itu akan pengaruh. Makanya kata Rasul kan ketika ditanya, ya Rasulullah, saya berumah tangga katanya. Apa yang kau wasiatkan kepada saya? Kata Rasul, la tagdob. Tong gede amak. Oh, la tagdob itu justru iya, di situ. La tagdob katanya. Tong gede amak, pi amakeun rumah tangga mah. Nah naon ge aya urang nafsu lamun urang teh. Kemudian apalagi ya Rasul, la tagdob. Itu aja dulu. Jadi artinya Rasul itu udah punya plan luar biasa. Kenapa? Karena Rasul kan pengalaman rumah tangga ini. Dengan 9 istri gitu kan. Beliau tahu gini kan, istrinya ini. Makanya kata Rasul, tagdob. Kenapa? Karena pemicu emosi itu dari mana? Dari marah dulu yang tidak terkendali.
dari marah yang tidak terkendali. Nanti kalau kita marah di depan anak-anak juga akan pengaruh ke anak. Kemudian kalau di depan tetangga juga kita juga terpengaruh terhadap tetangga. Lalu apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kemudian pasobrun jamil. Kalau begitu Anda bersabar. Nah, makanya begitu ada seorang sahabat yang mau konsultasi rumah tangga ke Umar karena istrinya cerewet, begitu dia lewat mau ke rumah Umar, ternyata istri Umar lebih cerewet. Akhirnya si sahabat ini keluar lagi, berangkat lagi, kelihatan sama Umar ke sini. Kenapa kamu pergi lagi katanya? Saya tadinya mau konsultasi bab istri yang cerewet, ternyata istrimu lebih cerewet katanya. Dan ternyata engkau diam, tidak melawan. Umar menjawab apa? Aku diam itu karena aku tidak tahu istri saya sedang capek apa. Mungkin dia capek, lalu dia kemudian mengeluarkan kata-kata, maka aku diam saja. Pasyabrun jamil. Ya, kita bersabar aja. Ini faktor hisiah. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap konsep rumah tangga itu. Dan yang tidak kalah penting adalah faktor ijtimaiyah, sosial. Sosial. Iya, sosial, komunikasi. Itu kan pengaruh juga kan. Bagaimana komunikasi dengan mertua, bagaimana komunikasi dengan menantu. Kan itu enteng. Sekarang kan banyak ada menantu, maaf ya, ada menantu dia berhubungan dengan mertuanya. Berarti dia jalan kan komunikasi jeung istrinya, enggak kan? Ini kan problem ini. Nggak gitu, nggak mudah. Apalagi sekarang baru KDRT ya. Artis sebetulnya dabongan aja jadi artis jadi kaberitakeun padahal nu KDRT lain artis lebih loba sebetulnya mah. Nya, nang kusabab jadi artis ya dewe kaberitakeun. Ya, padahal banyak yang lebih dari itu banyak gitu kan. Ya, kamu tidak nyebutin orang kan. Tapi ya itu kan di faktor apa? Faktor itu. Jadi faktor ijtimaiyah gitu kan. Justru bukan hanya melibatkan pasangan Ustaz ya, lebih dari itu melibatkan keluarga yang lebih besar sebetulnya Ustaz ya. Iya kan, ibu jadi 2. Betul. Bapak jadi 2. Kan di Qurannya wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Jadi begitu Anda berumah tangga wabassa minhuma di Quran kan. Jadi nanti wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisa teh punya anak, punya emang 2, punya uak, kan itu semua. Iya. Itu kan semua. Jadi jangan sampai udah menikah jadi teu warawuh jeung sasaha. Teu wawuh jeung mertua, tidak wawuh dengan atau dengan besan, tidak wawuh dengan ini. Ada jeung monyet wawuh. Jangan sampai seperti itu. Kalau Ustadz ini bahasa simpelnya dulu ketika di pesantren, kalau Anda menikah itu sudah siap harus mempunyai saudara yang lebih banyak. Karena ada 2 kubu yang harus disatukan. Nah, terkadang itu di kerangkeng. Kamu sama saya aja. Jangan kenal dengan kalau saudara-saudara saya dan saya pun tidak akan kenal dengan saudara-saudara kamu. Nah, ini bermasalah nanti. Itu bermasalah. Itu tidak sesuai Quran sebetulnya. Kalau orang yang betul-betul dia progresnya ataupun barometernya Quran, Quran mengajarkan seperti itu. Banyak teman gitu kan. Banyak saudara. Jadi ka surga teh lobang teh. Nya ngabring kan wana mangna kan. Ya mah ka surga duaan bari teu eta ge canceng tu asup. Nah begitu. Ya, masyaallah. Tapi tentunya Ustaz, ketika rumah tangga yang dibilang sakinah mawaddah warahmah ini bukan berarti nggak tanpa masalah, karena sebetulnya tetap ya mungkin masalah-masalah tetap ada Ustaz sebetulnya ya. Justru kalau tidak ada masalah tidak pinter. Ya. Justru harus ada masalah rumah tangga mah. Cuman kita mencari. Jadi kalau ada pesantren menampung anak bandal itu bagus. Jangan dikeluarin anak bandal itu dari pesantren. Justru anak bandal itu didik sampai dia benar. Nanti kalau udah benar berarti ada ilmu gitu kan. Nah ini di rumah tangga ada masalah. Nah saya nggak akan kawin naon bisi loba masalah. Pan teu kawin ge masalah. Nah, sampai orang luar negeri itu kan orang-orang hedonisme itu berpikir lebih baik kumpul kebo daripada dia menikah dengan sah karena nanti akan memunculkan masalah. Betul, karena kalau kumpul kebo itu kan yang diikuti syahwat. Kalau sudah menikah itu kan ibadah, bukan syahwat lagi. Nah, nggak kepikir ke sana mereka itu. Nggak kepikir ke sana. Justru harus ada masalah mah. Harus ada. Nah itu Ustaz, kalau misalnya yang namanya masalah itu berarti sudah memang bahkan
harusnya terjadi gitu ya, karena kan kita berinteraksi, masalah itu pasti ada untuk menjadi pembelajaran barangkali. Dan ketika masalah itu terjadi, misalnya ada masalah apa gitu ya di rumah tangga, masalah suami dan istri ataupun masalah dengan anak, sebetulnya yang harus dilakukan itu seperti apa? Yang paling pokok adalah apa? Komunikasi yang baik. Kembali ke komunikasi yang baik. Kenapa? Karena sebetulnya awal masalah tidak selesai adalah komunikasi yang tidak baik. Kalau komunikasi ini bisa diterapkan dengan baik, menurut Ustadz ada solusi lah. Ada solusi. Kemudian yang kedua, ya Allah tidak mungkin kasih masalah kalau kita tidak sanggup menyelesaikannya. Sebetulnya bisa selesai, cuman persoalannya adalah kita mengedepankan hawa nafsu ketika ada masalah. Bukan pakai logika, bukan pakai akal sehat, pakai akal sehat dulu. Jadi kira-kira ada apa gitu kan, introspeksi dulu. Kan Rasul juga pernah beliau tahanus 3 bulan. Meninggalkan dulu istri-istrinya. Karena pada waktu itu ada masalah yang sangat berat. Tapi Rasulullah kemudian kembali setelah mengintrospeksi diri. Jadi saya kira itu. Jadi kalau dengan akal sehat ada introspeksi. Tapi kalau dengan nafsu yang ada ya itu. Pokoknya beres, nepikeun ka dieu cenah. Mau diteruskeun. Jung cenah balik ka itu. Gitu kan. Ganti cenah pamajikan. Ganti doa anyar itu leuwih lieur tempatan mah. Kan bukan harus digonta-ganti, tapi bagaimana kita punya masalah diselesaikan gitu. Karena gini ya, kalau wanita itu kan perasaan. Laki-laki itu logika. Nah, ini kan enggak mudah ini teh. Menyatukan itu enggak mudah gitu kan. Orang kan kita kan lihat istri kan mainnya dirasa. Istri kan melihat kita di logika. Makanya asa teh nyararabuknya mau nyambung di kairah atuh. Kan di Al-Qur'an juga ada laisa dakur wa kal unsa. Laki-laki kan tidak sama dengan perempuan. Matak dihijikeun teh begitu. Lamun eueuh masalah mah engke lalaki jeung lalaki geus sok masalah. Awewe jeung awewe. Di Al-Qur'an juga ada. Bagaimana kaum Nabi Lut, homoseks. Mereka begitu, cuman kan mereka mendatangkan murka Allah. Kalau kita itu kan karena berbeda mendatangkan rahmat Allah. Walaupun emang ada masalah begitu. Betul. Justru itu ibadahnya di situ Ustaz ya. Kita kalau misalnya gampang mah kayaknya bukan ibadah kayaknya ya. Justru dibilang ibadah itu karena susah. Ustaz abdi mah teu aya masalah cenah, abdi mah can kawin. Justru eta masalah. Iya. Insyaallah. Nah, sahabat semua, kita udah bahas nih banyak banget nih, termasuk di episode kali ini kunci-kunci pokok nih bagaimana menjadikan rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, termasuk ketika ada masalah bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Terakhir Ustaz, barangkali untuk sahabat-sahabat semua nasihat setelah kita berbincang di 3 episode ini, barangkali ada closing statement yang mau Ustaz sampaikan untuk sahabat Halim semua. Silakan. Niatkan ibadah atau niatkan nikah itu ibadah itu. Kalau niatnya bukan ibadah, nggak akan dikasih oleh Allah jalan keluar begitu. Kemudian yang kedua, visi kita adalah menuju surga Allah, begitu aja. Jadi jangan visi-visi apapun lah, ya jangan banyak visi-visi yang tidak pararuguh gitu kan. Kemudian yang ketiga, kita saling menutupi antara satu dengan yang lain, antara kekurangan dan kelemahan kita, begitu aja. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Dikawinkan itu karena Anda tidak sempurna. Justru disempurnakan itu lewat pernikahan. Geus kawin teh ngadon leuwih teu sampurna. Jadi kan ini buat Anda salah niat gitu kan. Saya kira itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok. Masyaallah. Terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihat yang sudah disampaikan, dan sahabat Halim semua, itu tadi perbincangan kita di episode kali ini. Dan kalau sahabat semua punya usul, topik yang mau kita bahas atau punya pertanyaan apapun, silahkan komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe juga YouTube Halim Quran, dan juga jangan lupa juga follow Instagram @halimquran. Terima kasih, saya Reki Suwari dan juga Ustadz Ucun Nazimuddin. Terima kasih sahabat semua, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.